Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam telah disebutkan di bagian depan bahwa Zulkifli itu nama aslinya adalah Bashar. Ia putra Nabi Ayub dengan istrinya Rahmah. Seperti ayahandanya, Zulkifli juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh dalam pendirian. Ia hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja arif dan bijaksana. Pada suatu hari, raja tersebut mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika malam mendirikan sholat, jika siang ia melakukan puasa?" Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Tidak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Bashar yang mengacungkan tangan dan berkata sanggup. Sejak saat itulah, ia dipanggil Zulkifli yang artinya memiliki kesanggupan. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia juga diangkat menjadi ketua hakim. Tidurnya di waktu malam hanya sedikit sekali. Pada suatu malam ketika ia hendak berangkat tidur, ada seorang tamu yang hendak mengganggunya. Zulkifli mestinya sudah istirahat. Namun dengan sabar ia terima orang itu. "Ada apakah saudara datang di malam hari?" tanya Zulkifli. "Tuan, hamba seorang musafir. Barang-barang hamba dirampok orang di perjalanan," jawab orang tua yang mengadu itu. "Datanglah besok pagi atau petang hari," kata Zulkifli. Esok pagi orang tua itu tidak datang, padahal Zulkifli sudah menunggunya di ruang sidang. Pada petang hari, orang itu juga tidak datang, padahal ia telah bersedia untuk datang. Sewaktu Zulkifli hendak berangkat tidur, orang itu datang lagi. "Mengapa waktu sidang dibuka kau tidak datang?" tanya Zulkifli. "Orang yang merampok saya cerdik, tuanku. Jika waktu sidang dibuka, barang saya dikembalikannya. Jika sidang hendak ditutup, barang saya dirampasnya kembali," jawab orang tua itu. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pada suatu malam Raja Zulkifli sangat mengantuk. Ia telah berpesan kepada penjaga agar menutup pintu dan mengunci. Sesudah itu, ia hendak membaringkan dirinya. Pada saat itulah ia mendengar suara pintu diketuk orang. "Siapa yang masuk?" tanya Zulkifli. "Tidak ada seorang pun, tuanku," jawab prajurit. Zulkifli pun merasa heran. Jelas tadi ia mendengar suara diketuk orang. Lalu diperiksa ke seliling rumah. Ternyata ia menemukan seseorang. Ia heran. Semua pintu telah terkunci rapat. Dari mana orang itu dapat masuk? "Kau bukan manusia, kau pasti setan," kata Zulkifli. "Ya, aku memang setan yang menguji kesabaranmu. Memang betul, kau orang yang dapat memenuhi kesanggupanmu dulu." Memang Zulkifli orang yang sangat sabar, selalu mempergunakan akal sehatnya, tidak pernah marah kepada para tamunya. Pada suatu hari, terjadi peperangan di negerinya dengan pemberontak yang sangat durhaka kepada Allah.
Raja Zulkifli memerintahkan tentara dan rakyatnya untuk berangkat ke medan juang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyatnya takut berperang. Mereka takut mati. Rakyatnya bersedia maju berperang jika Zulkifli mau mendoakan kepada Allah agar Allah mau menjamin hidupnya agar mereka tidak mati. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Mendengar hal itu, Zulkifli tidak marah, bahkan berdoa kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepada Zulkifli, "Aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan," kata Allah. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Demikianlah dalam peperangan itu akhirnya mereka memperoleh kemenangan dan tidak ada satupun yang mati di medan juang. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga menginspirasi kita semua untuk selalu berlaku sabar dan menjadi orang yang bijaksana. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.